Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah Kau utus ke tempat ini tengah-tengah persekutuan POM. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat yang daripada Engkau memenuhi hamba-Mu, kami semua yang ada di ruangan ini Tuhan, diberikan kemampuan untuk mendengar, mengerti, memahami firman-Mu, sehingga oleh firman-Mu itu akan menjadi penerang bagi jalan kami dari dalam setiap keputusan-keputusan kami dalam hidup ini, supaya kehidupan kami semua Tuhan senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Kembali saya menjadi orang yang paling ganteng. Oh, ada satu saingan saya masih kecil. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih POM Ibu Nidar ya, yang telah mengundang saya untuk membawakan firman Tuhan tengah-tengah persekutuan ini. Mungkin pada umumnya sudah mengenal saya, tapi tetap saya akan perkenalkan sedikit. Kalau nama sudah jelas ya dari pengumuman di grup mungkin, tapi saya tinggal di Kota Mas. Kok saya jadi diingetin ya. Di Kota Mas ada Mama Dimas ya. Puji Tuhan, Shalom. Saya tinggal di Kota Mas. Saya orang Batak, tadi ada 50% orang Batak, saya juga orang Batak walaupun versi Sunda. Ya maksudnya akhirnya di Sunda. Logatnya pun mungkin udah nggak kelihatan ya. Terus lahirnya juga di pojok sana saya, terus tinggal di Kota Mas. Saya mengembalakan gereja GISI atau IFGF ya. Ibadah saya di sini di ruko, di paling ujung di depan SMA 5. Saya punya anak 2, mantan PPK juga, muridnya Ibu Mimi waktu TK ya Bu ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu telah mendidik anak saya. Anak saya sudah pemain band yang satu Bu, senangnya musik dari kecil. Baik, saya ingin langsung aja karena memang waktunya terbatas. Kalau ngomongin ibu-ibu tadi pendahuluannya juga sudah tadi Ibu WRL itu menyampaikan tentang ibu-ibu ya. Pokoknya ibu-ibu mah hebat lah pokoknya ya, walaupun katanya suka ibu ini yang menyampaikan bukan saya ya, jadi jangan saya dikeroyok nanti. Tapi katanya itu tuh 50.000 kata atau banyak versinya ya, tapi katanya 50.000 kata sehari. Saya pernah dapat seminarnya, jadi kalau misalnya istri saya lagi ambil kuotanya itu 50.000, saya anggap itu ada satu ya biarlah untuk memperkuat energinya, menambah energi ya. Jadi ternyata kalau nggak keluar berarti energinya lemah, kan gitu ya. Ibu-ibu konon katanya supernya luar biasa, sambil masak gendong bayinya, pegang anaknya yang kecilnya, katanya pegang kakinya, terus sambil goreng sambil terima telepon. Jadi dahsyat. Terima kasih ibu-ibu ya, karena dari ibu-ibu lah, dari ya seorang ibu saya juga dilahirkan kan. Puji Tuhan. Jadi kiranya apa yang boleh saya sampaikan hari ini juga boleh lebih menguatkan ibu-ibu nih ya. Karena memang perjalanan kita sebagai orang Kristen itu begitu banyak turun naiknya. Semua orang percaya itu mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana respon kita terhadap setiap pergumulan itu tergantung kita. Tapi puji Tuhan,
Kalau ibu-ibu senantiasa bersekutu dalam POM ini jelas, atau bersekutu dengan Tuhan, mestinya selalu kuat. Mestinya selalu kuat. Karena kita ditetapkan, ditakdirkan sebagai pemenang. Ya, Roma 8 mengatakan kita, saudara dan saya, orang-orang percaya itu adalah lebih daripada orang-orang yang telah menang. Jadi kalau ada pemenang juara satu yang pegang piala diangkat ke atas, itu kita lebih dari mereka mentalnya. Amin. Nah, sesuai dengan tema memulai dengan baik, ya, pertandingan kita, kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, Paulus itu mengakhirinya dengan baik. Tapi kita, untuk kita bisa mengakhiri dengan baik, ada suatu komitmen, konsisten, kekuatan, keteguhan di dalam perjalanan. Seperti saat ini kita sedang dalam perjalanan. Tapi itu juga ditentukan dengan bagaimana kita memulainya. Memulai dengan benar. Semua kita telah memulai dengan benar sebagai orang percaya sesungguhnya. Karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Itu satu hal yang paling benar di dalam hidup setiap manusia, adalah memulai hidupnya bersama Tuhan. Nah, saya ingin buka di Yosua 5 ayat 1-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Mungkin kalau bisa ditayangkan, sudah ada ya. Puji Tuhan, terima kasih. Penyunatan dari dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan sunatlah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan mereka setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat 5, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka telah dijadikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum disunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Jericho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Para ibu yang luar biasa, dari firman Tuhan ini kisah tentang bagaimana atau sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita, saudara dan saya, ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hidup kita sesungguhnya telah diperbaharui. Amin. Nah, sunat yang dilakukan oleh bangsa Israel, dikatakan tadi bahwa angkatan lama itu sudah disunat. Sunat itu tanda perjanjian. Tanda perjanjian bahwa kamu ini, kata 1 Petrus 2 ayat 9,
kamu ini bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, bangsa yang dipisahkan. Saudara dan saya, para ibu semua, ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya disebut bahwa kita tuh mewarisi imannya Abraham. Kita mendapatkan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Galatia 3 ayat 29. Dulu kita adalah manusia lama dalam bentuk sebagai bukan manusia rohnya tapi manusia jasmaninya. Makanya Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kamu ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Manusia daging kita ini buatan Allah, diciptakan setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab mengatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Yang mau, Tuhan Yesus mau supaya kita, saudara dan saya, hidup di dalamnya. Jadi Tuhan ingin setelah kita diangkat menjadi umatnya, kita melakukan pekerjaan yang telah disiapkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita tidak melakukan. Efesus 2 ayat 10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di sini bangsa Israel disunat sebagai tanda perjanjian. Karena bangsa tadi saya katakan, atau Alkitab mengatakan bahwa angkatan nama itu yang telah disunat mati, semua berhantaran di padang gurun karena pemberontakan. Versi Alkitab mengatakan tegar tengkuk, tegar hatinya, keras hatinya, tidak mau taat, fokusnya hanya kepada berkat. Ya, Mazmur mengatakan Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa, kepada bangsa Israel pekerjaan-pekerjaan. Karena memang kalau pemazmur mengatakan demikian, karena Musa inginnya mencari Tuhan, inginnya mengerti Tuhan, inginnya memahami Tuhan, inginnya selalu koordinasi dengan Tuhan. Setiap keputusan inginnya menurut petunjuk Tuhan. Sehingga Musa ketika disuruh memimpin bangsa Israel, dia mengatakan kepada Tuhan, kalau bukan engkau yang berjalan di hadapanku, aku nggak mau pergi. Karena yang membedakan kami ini bangsa Israel dengan bangsa-bangsa ini adalah karena penyertaan. Nah, bangsa Israel ya sudah jelas dituntun oleh Tuhan melalui tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari. Dia tidak mau mengerti maksud Tuhan, pimpinan Tuhan. Mereka hanya inginnya itu makan dan kenyang dan tidak haus. Jadi pemazmur mengatakan bangsa Israel hanya inginnya itu pekerjaannya, berkat-berkatnya. Yang paling utama si sumber berkatnya mereka tidak mau tahu. Jadi hendaknya kita sebagai orang percaya maunya kita harusnya itu mengenal si sumbernya, bukan hanya berkat-berkatnya saja. Bagaimana cara mengenalnya? Jelas melalui firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhanlah kita bisa mengenalnya. Kita harus baca, renungkan firman Tuhan. Zaman sekarang sudah nggak asing grup baca Alkitab, betul ya. Ada yang terlibat di sini dalam grup, kayaknya buat kom itu grup baca Alkitab. Sudah, Bu? Ada, puji Tuhan. Karena mesti di sini kita bisa memahami. Mazmur 119, 105 udah jelas ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya apa kita membaca firman Tuhan? Supaya kita memahami jalan-jalannya Tuhan. Nah, tapi ada penyebabnya kenapa kok waktu dulu ya saya awal-awal saya bertobat, saya itu susah membaca firman Tuhan karena memang harus belum bisa adaptasi dengan kalimat-kalimatnya itu, mengalami kesulitan. Kalau baca firman Tuhan kayaknya itu gangguannya begitu banyak. Sampah-sampah yang saya anut, yang saya sembah dulu itu kayaknya mengganggu saya untuk memahami firman Tuhan. Ternyata memang ada luka-luka di hati saya, kekerasan-kekerasan hidup saya. Pokoknya celak Mesir, kalau istilah Alkitab hari ini yang kita baca ayat berapa tadi, dikatakan aku akan menghapuskan celah Mesir.
melalui penyunatan ini. Nah, penyunatan yang ingin saya sampaikan hari ini adalah penyunatan di hati kita yang kotor ini nih. Ya, sebelum dilanjutkan, renungkan dulu nih setiap kita masing-masing. Ada yang kotor apa yang ada di dalam hati kita? Tadi Ibu Binta, Ibu apa Bu? Guru papahan, orasi. Kita ada papahan juga di GKI ya. Guru papahan ada ya. Oh, iya. Nah, yang si Tompul suaminya. Gara-gara itu jadi saya lupa melanjut apa ya. Oh iya, oke, Binta. Tentang apa tadi Bu? Saya nggak jelas. Si anak itu ngomong, aku akan apa Bu? Saya akan sukses. Sebagai apa? Ekspresi untuk nunjukin bahwa orang tua saya tidak seperti yang kalian omongin. Oh, berarti ada kepahitan itu ya Bu ya. Ada kekasaran. Ada yang lain yang merasa demikian seperti Ibu Bintang terbuka hatinya. Nggak ada kelihatannya bagus-bagus semua puji Tuhan. Kayaknya nggak cocok buat bahasa saya. Hanya untuk berbintang aja ya Bu ya. Saya nggak ada berbintang aja, puji Tuhan. Tapi kayaknya nggak sedikit juga di sini, cuma tidak diperlihatkan. Puji Tuhan. Ini mengganggu kita dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam perjalanan kita menuju Kanaan. Di Kanaan itu banyak susu dan madu, janji Tuhan, berkelimpahan. Setiap orang percaya harus berkelimpahan. Puji Tuhan, pasti berkelimpahan nanti. Nah, karena aku datang, kata Tuhan Yesus, dia Yohanes 10 ayat 9, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan maksudnya bukan jumlah harta yang banyak, walaupun senang juga kalau jumlah hartanya banyak ya. Tapi kelimpahan penuh dengan pengucapan syukur, memandang masa depan seperti Amsal berapa itu 31 ya, perempuan bijak ya, kelihatan ibu-ibu ini perempuan bijak semua, memandang masa depan dengan tertawa. Amin. Memandang masa depan dengan tertawa. Kenapa? Karena yakin di depan itu ada Tuhan. Jejak orang benar itu pasti benar. Karena Tuhan yang merintis jalan untuk yang akan kita lalui. Nah, penyebab kita mengalami kesulitan dalam bertumbuh dalam rohani itu adalah karena masalah-masalah di sini, di hati. Hal pertama, ya, bangsa Israel disunat. Kalau zaman sekarang pakai laser, dia sudah tidak mengalami kesakitan. Tapi kalau dulu pakai batu, ya sorry saya berbicara ini Alkitab yang ngomong ya, ini Alkitab, saya ngomongin Alkitab, sorry. Jadi mereka sakitan. Saya baca tadi mereka itu tidak besoknya langsung pergi menyerang Yeriko. Sambil istirahat mereka merayakan Paskah karena mereka harus pulih dulu sakitnya. Artinya ketika kita menyunat hati kita versi perjanjian baru, itu nggak enak. Setuju? Siapa yang pernah mengalami dikhianati di sini? Semoga banyak supaya saya lebih senang khotbahnya jadi tepatnya hari ini banyak ya. Nah, nggak usah disuruh angkat tangan ya, dengan suara itu sudah jelas mewakili. Satu orang saja saya percaya, ibu-ibu yang 50.000 kata itu pasti mewakili semuanya. Ya, kepahitan di dalam hati kita itu menyebabkan kesulitan kita untuk bertumbuh. Ketika kita harus mengakui firman Tuhan, kata Alkitab ketika Petrus mengatakan berapa kali saya harus mengampuni, kata Tuhan 7 kali 70 kali. Artinya itu ada angka sempurna semua tuh, ya kan? Artinya tidak ada kata tidak mengampuni, tidak ada kata nggak bisa, tidak ada kata itu. Mengampuni ini berbicara sebetulnya tentang kita yang disakiti. Kalau ibu-ibu disakiti, Tuhan memerintahkan mengampuni karena Tuhan itu sedang berbicara dengan ibu. Karena itu akan menyebabkan masalah buat ibu, bukan masalah orang lain. Kita memberikan pengampunan ke orang lain itu
masalah, karena itu masalah kita kelak, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Kata Alkitab dia di Amsal, orang yang bermasalah dengan hati dia itu katanya seperti kotak yang dibenteng. Jadi orang itu susah sekali masuk. Kita pernah mendekati orang yang susah, ya. Dia susah percaya sama orang lain. Hati itu kita harus jaga dengan baik. Kita harus betul-betul dengan segala kekuatan, kemampuan, kewaspadaan kita menjaga hati kita. Kita harus berani mengambil keputusan hari ini kalau ada di antara kita yang terluka hatinya, untuk melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang mengkhianati para ibu. Kita harus mengambil keputusan itu. Bisa, ini bukan berbicara bisa atau tidak bisa, ini berbicara mau atau tidak mau. Karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak mengampuni, kita akan mengalami kesulitan bertumbuh. Itu akan menjadi penyebab juga kita tidak bisa menjadi berkat, mulai dari lingkungan kecil kita, yaitu anak kita, yaitu pasangan kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudara, di lingkungan kecil dulu kita akan mengalami kesulitan. Jadi perhatikan ini. Di dalam perjalanan bangsa Israel sampai bisa berhasil bahkan mengalahkan 31 kota di tanah Kanaan dan menguasainya, karena mereka telah melepaskan celak Mesir. Celak Mesir berbicara tentang penyembahan berhala, tentang ketegar-tengkukan dan banyak, karena mereka kan menjadi budak. Gambaran Mesir itu adalah gambaran dunia. Gambaran mereka menjadi budak di Mesir itu adalah gambaran tentang budak dosa. Saya ini ya ketika mengalami kelepasan, ya saya ini ya banyak mungkin yang tahu saya latar belakangnya ya. Saya hidup penuh dengan kekerasan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya betul-betul dihancurkan hatinya, dan begitu banyak rekaman-rekaman dalam kehidupan saya yang harus saya lepaskan. Itu nggak gampang, karena ada banyak kekecewaan-kekecewaan di dalam hidup saya juga. Ngomongin kecewa itu berarti kita merasa benar, orang lain salah, setuju ya? Tapi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, siapakah yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan? Amin. Kita tetap menjadi manusia yang penuh dengan dosa, dan untuk melepaskannya itu tidak gampang. Saya pernah bersaksi atau belum di tempat ini, ada seorang gadis muda, dia di kebaktian youth, dia tuh dipanggil ke depan untuk didoakan, dia langsung nangis. Besoknya Minggu dipanggil ke depan, langsung nangis lagi. Saya panggil, waktu itu saya belum menjadi gembala, saya panggil, kenapa kamu baru mau didoakan langsung nangis? Rupanya dia kepahitan yang maha dahsyat di dalam hati, kepahitan sama bapaknya yang telah mengecewakan ibunya. Entah apakah si ibu ini mengajarkan anaknya, nggak tahu. Hati-hati ya Bu ya. Puji Tuhan, Ibu Bintang tidak mengajarkan kepada anak untuk menyimpan kepahitan. Itu bahaya sekali. Jadi si anak ini saya panggil, kenapa kamu? Ya saya dendam sekali, pahit sekali terhadap bapak saya. Terus saya bilang, kamu harus mengampuni. Saya nggak bisa. Begini, saya tanya, maukah kamu mengampuni? Jawabannya saya tidak bisa. 3 kali saya tanya, mau? Jawabannya tidak. Saya bilang gini, jawaban kamu itu adalah mau atau tidak mau, bukan tidak bisa. Karena kalau bisa itu tentu mengalami kesulitan untuk mengampuni. Setuju ya? Nggak gampang, saya juga mengalami itu. Bahkan setelah saya melepaskan pengampunan, ketemu orangnya, ingat lagi. Pernah begitu ibu ini? Ketawa dulu Pak. Kebayang dulu waktu zaman 20 tahun yang lalu Bu ya, pernah ngalami gitu. Tuhan Yesus, saya telah mengampuni si A. Lusa atau kapan ketemu lagi, kesal lagi. Pada saat itulah saya, Tuhan tolong mampukan saya Tuhan. Saya tuh ingin betul-betul mengampuni dia, tapi kok susah. Itulah manusia. Tapi saya mau mengampuni. Hari ini ambil keputusan mau melepaskan pengampunan itu. Hal pertama, kita harus mau melepaskan pengampunan.
untuk kita bisa berjalan memulai dengan baik, memenangkan perjalanan ini, supaya nanti maaf kalau Tuhan memanggil kita, ya kita tuh walaupun sudah nggak punya kemampuan memahami, ya kan sudah meninggal ya, tapi jangan sampai nanti kita juga nggak menang dalam pertandingan, tapi tulisan di nisannya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman, kan begitu ya. Banyak kalau kita datang ke Kerkop atau kuburan-kuburan tulisannya banyak yang begitu ya. Benar nggak yang menang nih? Apalagi lah, maaf kata nih, mulu halak kita ate. Serem. Kalau orang kita, orang Batak maksudnya. Jadi kalau saya ngomongin orang sana nanti saya dianggapnya rahasia. Tapi kalau orang Batak, saya orang Batak. Asli lagi, ibu bapak saya Batak. Cuma anak saya aja 2 pejabat karena istri saya Jawa. Jadi pejabat permandan Jawa Batak. Ya, jadi kita harus mampu melepaskan, selesaikan apa yang di dalam hati kita. Keputusannya itu mau, bukan bisa dan tidak bisa. Karena percayalah, ketika kita mengambil keputusan untuk mau mengampuni, mau membereskan hati kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memampukan kita. Kita akan dipertemukan dengan kesaksian-kesaksian seperti contoh tadi, mungkin oh iya, meneguhkan. Atau misalnya ibu-ibu sudah memutuskan itu sebelum mendengarkan khotbah saya, oh iya betul, ini menjadi peneguhan saya bahwa saya harus. Itulah bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus putuskan untuk mengampuni, maka kita akan menang di dalam perjalanan hidup kita. Izinkan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Ya, pertama itu kita harus melepaskan pengampunan. Kedua, kita harus mengizinkan Roh Kudus bekerja. Percaya, ketika kita mau, hati kita itu sudah mulai tidak keras lagi, sudah mulai sedikit gembur lah ya, karena disiramin air. Baru nanti mungkin akan ketika kita baca firman Tuhan, mengizinkan Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja di dalam kita. Artinya kita mengizinkan itu, kita mau bekerja sama dengan Tuhan, mau bekerja sama dengan Tuhan untuk memproses hidup kita. Seperti tadi, kita sudah melepaskan pengampunan. Sorry, saya mau tambahkan, ketika kita mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, doakan orang yang telah menyakiti hati kita. Saudara, kalau saudara berdoa untuk seseorang, ya pasti saudara akan tanyakan, misalnya, dukung doa saya tentang biaya ini. Kita ingin tahu orang yang kita doakan itu telah selesai pergumulannya atau belum, betul ya? Artinya hati kita mulai memperhatikan orang itu. Sama dengan orang yang menyakiti hati kita. Doanya bukan, tentu kalau orang Kristen doanya bukan dikutukin, enggak kan? Enggak diajarkan demikian. Untuk melepaskan berkat, berkati Tuhan, berkati pekerjaan, berkati Tuhan supaya dia berubah dan lain sebagainya. Pasti kita ingin tahu perkembangannya. Walaupun belum tentu orang itu dengan mudah akan berubah. Berubahnya itu nanti urusan Tuhan. Tapi dari pihak kita harus melepaskan pengampunan melalui doa-doa yang terus kita naikkan. Maka hati kita itu tidak akan sepahit dulu. Cara pandang kita, sikap kita kepada orang yang pernah mengecewakan kita akan berubah. Itu pasti. Itu namanya kita mau bekerja bekerja sama dengan Roh Kudus. Melepaskan, terus mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Dan yang terakhir, ketiga adalah mengerjakan apa yang kita lepaskan ini, yang harus kita tinggalkan itu. Gak gampang, keterikatan kepada hal-hal yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan itu gak gampang. Melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu gak gampang. Untuk mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan itu nggak gampang. Alkitab kan mengatakan bahwa Petrus mengatakan bahwa kita itu kalau ngobrol seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Petrus lu ngomong begitu. Alkitab mengajarkan kita kalau ngomong itu seperti menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya dari mulut, artinya dari hati kita, dari mulut kita ini keluar tuh perkataan-perkataan yang baik.
perkataan-perkataan yang benar, selalu perkataan-perkataan yang menjadi berkat. Amin. Inilah caranya kita untuk memulai dengan baik. Karena di perjalanan kita sampai nanti kelak kita bertemu dengan Tuhan, yang paling penting itu bukan bertemu dengan Tuhan ke surganya. Yang penting itu di dalam perjalanan hidup kita ini. Isilah kehidupan kita yang seperti Efesus 2 ayat 10 katakan, kamu ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Jadi kita telah diselamatkan, telah diciptakan dalam Kristus Yesus, bukan hanya menjadi sekedar menjadi orang Kristen, tapi kita harus melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang telah dirancangkan Tuhan jauh sebelumnya. Artinya kalau ngomongin jauh, itu di kekekalan. Bahkan sebelum orang tua kita merencanakan untuk mempunyai anak saudara, Tuhan itu telah mengkreasi pekerjaan baik untuk saya lakukan, untuk ibu-ibu lakukan jauh sebelum kita ada di dunia ini. Dan Tuhan ingin, Efesus 2 ayat 10, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ambil keputusan ibu, lepaskan pengampunan, bereskan hati, ya, lepaskan semua yang tidak benar di dalam hati. Terus izinkan Tuhan untuk bekerja, untuk membimbing saudara. Yang terakhir, biar Tuhan yang mengerjakan, yang terakhir, kerjakan apa yang menjadi bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat terakhir ya, yang harus menjadi peneguhan buat kita semua juga, Yesaya 26 ayat 7. Saya senang sekali dengan ayat ini juga. Dikatakan karena jalan orang benar itu lurus karena ia yang merintis jalan ke situ, karena Tuhan yang merintis jalan. Jadi jalan kita itu mestinya benar. Kalau kita tidak benar jalannya, berarti kita belum menjadi orang benar. Karena judulnya begini, jalan orang benar lurus karena Tuhan yang merintis. Jadi artinya kita tinggal menapaki jejak-jejaknya Tuhan. Amin. Jejak-jejaknya Tuhan ada dalam firman Tuhan. Ikuti perintah Tuhan, kerjakan itu. Tundukkan kepala, berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tuhan, terbatas hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, Bapa. Tapi Engkau, Roh Kudus, Allah yang akan membimbing kami dalam seluruh kebenaran-Mu, akan menerjemahkan setiap firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap hati kami semua masing-masing, supaya kami mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan maksud-Mu, Bapak. Sehingga ibu-ibu ini Tuhan, pahlawan-pahlawan-Mu ini Tuhan, tengah-tengah keluarga ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi orang-orang Tuhan yang memberikan pengaruh kepada suami-suaminya, kepada anak-anaknya, sehingga keluarga mereka, Bapak, menjadi keluarga yang menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Engkau terus bekerja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.